Yang pergi jangan difikiri. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis aja, pergi belayar ke Tanjung Cibina. Adek kau menangis aja, kalau jodoh kagak kemana-mana. Aduh, aduh, sialan. Si Sidul, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Lebih baik sekali orang bisa mati. Aduh lemah asiknya nonton dua-duaan, kayak nyonya tua di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong kenangan, lalu sampai tunangan kebingungan. Burung gelatik, burung nuri. Arjuna lahir di tanggal 5. Coba cari Pulau Bidadari. Ada pencanangan Jakarta ke-495. Baik, luar biasa sekali kesempatan di pagi hari ini. Saya Anya Dino bisa hadir di hadapan Anda, pemirsa maupun hadirin yang sudah hadir secara langsung di Pulau Bidadari Kepulauan Seribu. Kalau kita berbicara mengenai Jakarta, kita kenal sebagai kota global yang sangat ramah kepada ekosistem digital. Dan tahun ini 2022, Jakarta memasuki usianya ke-495. Luar biasa sekali ya. Tahun yang semakin hari semakin mendekati angka 500. Nah, untuk memompa sektor wisata dan ekonomi yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengembangkan konsep yang bernama Digital Nomad. Ya, Digital Nomad ini adalah konsep yang membangun gaya dan kultur kerja sambil berlibur. Luar biasa sekali. Terdengar mungkinkah terjadi? Nah, itu dia kesempatan bagi kita untuk membahasnya lebih dalam diskusi pada pagi hari ini yang diadakan langsung di Pulau Bidadari Kepulauan Seribu. Kita ingin menawarkan sebuah wisata pantai yang tidak jauh dari kota Jakarta. Dan itu selain menjadi salah satu topik diskusi kita pada pagi hari ini. Dan bersama dengan narasumber saya tentunya Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan. Masih dalam pencanangan Jakarta Hajatan ke-495. Terima kasih banyak sudah hadir di sini ya Pak Anies ya. Sama-sama, terima kasih. Senang sekali kita Kita enaknya nggak usah pakai AC tambahan ya, langsung dari alam loh di sini. Dan sejuk betul udaranya. Betul, betul sekali. Nah, untuk pada kesempatan pagi hari ini sebelum saya memulai diskusi bersama dengan Pak Anies dan para narasumber yang sudah hadir, terlebih dahulu saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk sama-sama menyaksikan video tentang Jakarta Hajatan, kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Jakarta Hajatan ke-495. Sebagai kota yang terus berkembang sepanjang era yang penuh tantangan di antara jajaran kota-kota besar di dunia, Jakarta telah menorehkan karya dan prestasi
melalui peningkatan kemajuan di berbagai aspek pembangunan, seperti infrastruktur, daya dukung lingkungan, transportasi, teknologi komunikasi, dan lain-lain. Sehingga Jakarta sering dijadikan tempat gelaran event internasional. Kota ini terus menjadi pusat kegiatan perekonomian nasional, bahkan skala global. Meskipun nantinya tidak lagi menyandang status ibu kota, Jakarta akan tetap menjadi pusat kebudayaan, pendidikan, dan simpul berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Karena itulah, Jakarta Hajatan menjadi bingkai rangkaian agenda Hari Jadi Kota Jakarta setiap 22 Juni. Ada harapan kota ini terus maju, menjadi tempat yang nyaman bagi setiap warganya dan memukau di mata dunia. Tagline kolaborasi, akselerasi, elevasi dipilih dengan tujuan menanamkan, melestarikan, dan mengembangkan budaya gotong royong agar tetap berakar dalam menjawab segala tantangan. Pencanangan Jakarta Hajatan ke-495 ini menarik, diadakan di Pulau Bidadari, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, bersamaan dengan peluncuran digital Nomad Island. Ini menjadi sebuah tekad dan inovasi untuk mengembangkan pariwisata dengan dukungan teknologi komunikasi, agar wisatawan lokal dan internasional semakin meningkat. Semangat untuk terus menjadi yang pertama dan terbaik, kota ini akan selalu menjadi cerita yang tak akan ada habisnya. Mari kita sambut Hari Jadi ke-495 Kota Jakarta pada 22 Juni 2022 dengan penuh semarak dan rasa bahagia. Dirgahayu, Jakarta. Baik, demikianlah video Jakarta Hajatan ke-495 yang telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Bapak Marullah Matali, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Panitia Pencanangan Jakarta Hajatan ke-495 ini. Nah, hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang telah kita lihat di panggung saat ini saya bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Nah, di sebelahnya Pak Anies ini ada tokoh-tokoh muda yang bisa menggambarkan keadaan modernisasi kota Jakarta ini, bisa dikatakan demikian ya. Baik, telah hadir juga di sini seorang travel influencer, travel speaker, bloggers, penggiat media sosial, khususnya terkait pengalamannya berwisata keliling Indonesia. Cek aja langsung Instagramnya tuh, @catatan_backpackers. Wah, langsung nambah nih followersnya habis ini. Langsung saya kita sambut ada Bang Ashari Yuda Pratama Putra. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbaknya, apa kabar? Baik, ini baru pertama kali kah ke Pulau Bidadari? Pulau Bidadari baru pertama kali, tapi kalau Pulau Seribu bagian yang lain sih sudah beberapa kali datang ya. Wah, luar biasa. Ternyata ada traveler yang benar-benar sudah mengunjungi Kepulauan Seribu beberapa kali nih Pak. Mantap sekali nih ya Pak Anies ya. Iya, alhamdulillah. Jadi menjangkau banyak wilayah Indonesia, tapi tidak lupa yang paling dekat, Pulau Seribu. Betul, Nah, betul. benar sekali. Nah, di sebelahnya Bang Yuda ini telah hadir. Tadinya saya pikir beliau ini akan hadir menjadi pengunjung atau tamu yang datang dengan kendaraan pribadi. Satu-satunya menggunakan kendaraan pribadi ke Pulau Bidadari. Tapi kali ini katanya tidak, dia menggunakan speedboat. Karena beliau ini adalah seorang atlet jet ski nasional yang sudah mengkoleksi berbagai prestasi dan gelar internasional. Dan yang terbaru saja yang saya tahu adalah pemegang medali emas dan perunggu Asian Games 2018. Sekaligus pemegang medali emas Jet Ski World Cup 2018, seorang pelaku industri kreatif, punya label baju ya. Langsung aja kita sambut, ini ada Bang Aksa Sultan Aswar. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, luar biasa ya senyumnya. Saya pikir tuh kalau pemain jet ski tuh udah langsung kenceng gitu, karena kan anginnya laut, terus tambah lagi kendaraannya speednya cepet gitu. Ternyata masih senyumnya tuh lebar sekali ya, mempesona. Yang kayak gini-gini nih Pak, bahaya ditaruh di sini Pak. Benar. Ini jadi justru harus di sini buat daya tarik. Benar sekali, daya tarik industri pariwisata dan juga kreatif. Baik, kalau pada pagi hari ini kita sudah bersapa dengan narasumber yang hadir di panggung. Ternyata kita juga sudah terhubung secara online Pak Anies dengan para wali kota yang berada di wilayah kota administrasinya masing-masing. Kita mau sapa terlebih dahulu ya Pak ya, mohon izin. Baik pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan para wali kota dari kota administrasi DKI Jakarta.
Kita sapa dulu Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Dani Sukma yang tengah berada di Taman Lapangan Banteng. Wah, tuh di bagian layar saya sudah kelihatan ini berkumpul semuanya. Rame sekali. Dari Jakarta Pusat kita langsung menuju ke yang paling dekat dengan Pulau Bidadari. Sudah ada Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Ali Maulana Hakim yang tengah berada di Pasar Seni Ancol. Wah, jaraknya kita cuma 30 menit nih sebenarnya di sini ya. Lalu juga sudah hadir Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Yani Wahyu Purwoko. Ini berada di kawasan Petak 6. Kayaknya sarapannya paling enak tuh di sana tuh. Memang bidangnya kuliner semua deh kalau di sana ya. Lalu dari sana juga kita ingin menyapa Wali Kota Jakarta Selatan bersama dengan rombongannya Bapak Munjirin di kawasan Edu Wisata Ragunan. Duh, itu dia tangannya rame sekali, luar biasa. Dan tentu saya tidak ketinggalan Wali Kota Jakarta Timur Bapak M. Anwar yang tengah berada di Waduk Tiu Cipayung. Selamat pagi semuanya. Dan tentu saja tuan rumah kita pada kesempatan pagi hari ini, pencanangan acara kita pada hari ini, pencanangan Jakarta Hajatan ke-495, Bupati Kepulauan Seribu, Bapak Junaidi. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah mempersilahkan kami merasakan kenikmatan dari Pulau Bidadari pada pagi hari ini. Baik. Kalau kita ingin berbicara mengenai digital nomad nih ya pemirsa maupun hadirin. Sebelumnya kurang afdol lah kalau kita nggak colek-colek dikit bicara mengenai hajatannya kota Jakarta. Ini kita sudah mulai hari ini dan seterusnya kita memulai nih rangkaian dari hajatan kota Jakarta ke-495. Pak Anies, Jakarta sudah ulang tahun sebanyak 494 kali. Sebentar lagi menjadi 495 kali. Yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya apa nih Pak? Ya gini Anya, pertama lokasi dimulainya hajatan ini. Oke, kita selenggarakan di Kepulauan Seribu. Kenapa kita pilih di Pulau Bidadari hari pagi ini? Kita ingin mengirimkan pesan bahwa Jakarta itu terdiri dari daratan dan kepulauan. Tidak ada kota besar di dunia yang memiliki daratan dan kepulauan seperti Jakarta. Satu-satunya di dunia. Anda cek seluruh kota besar dunia, itu semua hanya daratan saja. Hanya di Jakarta. Dan Jakarta adalah megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Ini terbesar di dunia. Dan kita punya daratan di Pulau Jawa dan kepulauan yang kita sebut sebagai Kepulauan Seribu. Ada 111 pulau di sini. 11 di Perbenghuni, 7 untuk kegiatan pariwisata. Jadi pesan pertama adalah Jakarta bukan hanya daratan di Pulau Jawa, tapi juga kepulauan. Kita berada di Kepulauan Seribu, itu nomor 1. Yang kedua, namanya hajatan. Kenapa hajatan? Hajatan itu adalah celebration, perayaan. Dan kita memilih untuk sekarang mulai menggunakan istilah Jakarta Hajatan. Karena ini adalah perayaan kita, celebration kita atas apa yang kita jalani selama ini. Karena itulah tahun ini kita mulai menggunakan istilah menggantikan nama hari ulang tahun. Tapi menjadi Jakarta Hajatan. Sehingga ke depannya, dan hajatan itu istilah yang sangat Betawi. Ini adalah istilah kita di masyarakat Betawi. Kalau dengar hajatan udah langsung tahu, pasti ada syukurannya, betul. Ada senangnya, ada doanya, betul. Ada perayaannya. Jadi ini adalah sebuah kata yang semua orang langsung tahu maknanya. Dan yang tidak kalah penting, hajatan itu pasti rame-rame. Nggak ada hajatan soliter, nggak ada hajatan sendirian. Hajatan itu pasti semua orang datang. Kalau zaman dulu masih kita lihat saling bantu untuk bisa hajatan itu berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, jadi 1 lokasinya, 2 hajatannya. Yang ketiga pesannya. Pesannya adalah 3 kata. Kolaborasi, akselerasi, kemudian elevasi. Jadi 3 kata ini. Apa pentingnya? 1, kolaborasi, kerjasama. Kita selama ini kerjakan semua dengan prinsip kolaborasi, kesetaraan, kemudian saling support, itu nomor 1. Yang kedua, akselerasi. Kita ingin melakukan percepatan dalam begitu banyak hal, termasuk di Kepulauan Seribu ini. Nanti saya ceritakan lebih jauh soal percepatan di Kepulauan Seribu. Akselerasi.
Yang ketiga adalah elevasi. Kita ingin elevasi itu artinya, ingat elevator? Elevator. Ingat, di Elevator itu Sarina apa ada sih? tuh yang paling tua. Elevator itu kan sesuatu yang berfungsi untuk mengangkat. Nah, kita ingin agar kota kita, masyarakat kita naik derajatnya, naik tingkatnya di dalam perannya, di dalam membahagiakan warganya, dalam memajukan kotanya. Jadi 3 hal ini hanya yang membuat kita bisa mengatakan perayaan tahun 2022 yang ke-495 ini mengambil pesan Jakarta ada kepulauan, Jakarta hajatan, dan Jakarta akan terus kolaborasi, akan terus mempercepat, dan akan terus meningkatkan. Itu pesannya. Luar biasa sekali. Pesannya singkat, artinya dalam. Tapi itu bisa terjadi dengan adanya kolaborasi dari semua pihak termasuk masyarakatnya ini ya Pak Anies ya. Dan bahkan rangkaian acaranya pun. Iya, gimana? Kalau bicara rangkaiannya ya, ini rangkaiannya cukup banyak. Tentu satu kegiatan ini sendiri. Yes. Kemudian ada di Taman Ismail Marzuki. Iya. Kemudian nanti tanggal 4 Juni ada Jakarta Prix Formula E diselenggarakan di sini. Kemudian ada awards, ada kegiatan lingkungan hidup. Jadi variasi kegiatannya pun jauh lebih banyak lagi. Apalagi dengan ada di pulau. Dengan ada di pulau, kita akan punya variasi yang jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Benar-benar Jakarta sudah menggeliat, bangun, bangkit kembali di sini ya. Ini luar biasa sekali. Baik, Pak Anies, tapi kalau kita lihat ya, event sebesar Jakarta Hajatan ini tidak mungkin dipusatkan di satu titik. Dari tadi kita ngomong Kepulauan Seribu, apakah berarti hajatan hanya di Kepulauan Seribu? Tidak demikian pemirsa hadirin. Kita juga akan melihat hajatan-hajatan di lokasi-lokasi yang terletak di kota administrasi DKI Jakarta. Saya langsung ingin mendengar laporan dari Bapak Wali Kota semua. Boleh ya Pak Anies ya? Boleh. Mari kita izin langsung saja. Kita ingin mendengar bagaimana kesiapan dan kemeriahan di 5 titik kota administrasi DKI Jakarta. Kita keliling kota terlebih dahulu secara virtual. Sambil kita lihat, ini pertama kita ingin mendengar bagaimana kabar teman-teman yang berada di Jakarta Pusat. Telah hadir di situ Wali Kota Jakarta Pusat Bapak Dani Sukma yang tengah berada di Taman Lapangan Banteng. Langsung saja Bapak, kita ingin mendengar kenapa yang dipilih untuk wilayah Jakarta Pusat adalah di Taman Lapangan Banteng dan bagaimana bentuk perayaan di sana. Silakan Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh peserta pencanangan Jakarta Hajatan ke-495. Saat ini kami berada di Taman Lapangan Banteng bersama jajaran pemerintah kota, administrasi Jakarta Pusat, beserta dengan Ketua Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dewan Kota, Bank DKI, Basnas Basis DKI, Jakarta Pusat, kemudian Gekraf dari Forum Pembauran Kebangsaan, dan tentunya warga Jakarta Pusat juga hadir untuk ikut memeriahkan acara pencanangan Jakarta Hajatan ke-495. Bapak Ibu yang kami hormati, Taman Lapangan Banteng berlokasi di Kecamatan Sawah Besar yang merupakan salah satu ruang terbuka paling monumental yang ada di Jakarta dan memiliki sejarah yang cukup panjang bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di masa kolonial lapangan ini bernama Waterloo Plain, sebuah pusat kota baru perpindahan dari kota tua. Pada era kemerdekaan untuk mengenang sejarah perjuangan pembebasan Irian Barat dibangunlah sebuah monumen besar di lokasi ini, yaitu Tugu Monumen Pembebasan Irian Barat sejak tanggal 17 Agustus 1963. Pada tahun 1970-an ada terminal Lapangan Banteng, ribuan penumpang dari dan menuju berbagai penjuru Jakarta memadati kawasan ini setiap hari. Sehingga seperti terminal pada umumnya, di masa itu Lapangan Banteng identik dengan kebisingan dan polusi udara. Pemandangan mulai berubah pada tahun 1981 saat terminal yang berada di sudut tenggara lapangan ini ditutup
dan dialihfungsikan sejak periode 1990-an penataan kawasan lapangan banteng sebagai ruang terbuka terus dikembangkan. Iya, luar biasa sekali. Memang lapangan banteng itu memiliki sejarah yang begitu mendalam, makanya cocok sekali apabila pencanangan itu dilaksanakan di Taman Lapangan Banteng. Terima kasih banyak Bapak Dani Sukma. Salam untuk teman-teman yang tengah berada di sana, tepatnya di Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat kita langsung menuju ke yang paling dekat nih dari Pulau Bidadari, ke Jakarta Utara. Bapak Ali Maulana Hakim yang tengah berada di kawasan Pasar Seni Ancol. Pak, bisa cerita tidak kenapa yang dipilih lokasinya di sana dan bagaimana bentuk kemeriahan di sana? Ya, yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan, serta tentu para hadirin di Pulau Bidadari dan Pasar Seni Ancol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Pasar Seni Ancol sebagai lokasi pencanangan HUT ke-455 Kota Jakarta, tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara didasari oleh semangat untuk menggiatkan kembali aktivitas masyarakat, khususnya pelaku dan penikmat seni, sekaligus mendorong penguatan kembali potensi ekonomi, kreatif, dan salah satu tempat yang menjadi ikon wisata Jakarta selama ini. Dan Pasar Seni Ancol juga sebagaimana kita ketahui merupakan surga para peminat seni, digagas sebagai jembatan apresiasi langsung antara seniman dengan masyarakat. Terdapat ratusan kios berisi karya seni bernilai tinggi yang dapat dijumpai di Pasar Seni Ancol. Pasar Seni Ancol juga dijadikan sebagai pusat cenderamata bagi para pengunjung yang ingin membeli oleh-oleh. Tapi sayangnya kemarin beberapa tahun terakhir dan akibat pandemi hampir mati suri, seluruh kios dan galeri tutup. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan pencanangan HUT ke-490 Kota Jakarta, keberadaan Pasar Seni Ancol tentu akan didorong untuk bangkit dan maju kembali melalui berbagai program kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas seni, dan stakeholder lainnya. Akan dihadirkan beragam pertunjukan seni serta pertunjukan kreatif lain berbasis digital. Lokasi Pasar Seni Ancol ini juga berdekatan dengan Jakarta International Prix Circuit dan Jakarta International Stadium yang insya Allah kedepannya akan banyak event-event internasional. Ya. Mudah-mudahan ini juga mendapat efek domino terhadap ekonomi dan terutama kesiapan dari Pasar Seni Ancol untuk mengantisipasi bagaimana nanti menggeliatkan kembali ke aktivitas di Pasar Seni Ancol. Acara pencanangan yang memiliki tema Jakarta Hajatan ini berjalan dengan meriah. Kemeriahan bahkan sudah kita rasakan sejak pembukaan Baik, pameran terima Krowi. kasih banyak Bapak Ali Maulana Hakim, luar biasa sekali. Memang Pasar Seni Ancol itu memiliki sejarah yang luar biasa, terutama untuk kesenian Kota Jakarta. Banyak seniman tukang nongkrongnya di sana ya Pak, dari zaman dulu ya. Iya kan? Kita kalau misalnya dengar cerita-ceritanya, itu seniman-seniman besar Kota Jakarta, Indonesia banyak sekali mencari inspirasi di sana. Dan di situ tempat tukar gagasan, tukar pikiran. Betul. Dan tentu interaksi itu bikin inspirasi dan jadi karya seni. Benar sekali. Kelihatan kan angkatannya ya. Memang kita sangat mengenal Kota Jakarta sebegitu dalamnya nampaknya. Baik, dari Jakarta Utara nih Pak Anies, kita ingin melihat bagaimana keramaian di Jakarta Barat. Sudah ada Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Yani Wahyu Purwoko yang tengah berada di kawasan Petak 6. Enak nih sarapannya di sana nih Pak. Baik, Pak Yani silakan untuk bercerita kenapa lokasi yang dipilih adalah kawasan Petak 6 dan bagaimana bentuk kemeriahan di sana. Terima kasih Pak Bu Anya, seizin Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini dalam rangka pencanangan Jakarta Hajatan, kami hadir di Petak 6 kawasan Kota Tua. Kami juga hadir bersama-sama dengan Porkopimko, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat serta seluruh UKPD Jakarta Barat hadir di Petak 6 kawasan Kota Tua. Ya, terima kasih. Saya memilih kawasan Petak 6 Glodok ini adalah ingin menyampaikan pesan kepada seluruh warga Jakarta bahwa kawasan Petak 6 ini merupakan kawasan yang tidak terlepas daripada kawasan Kota Tua, di mana kawasan ini telah ratusan tahun menjadi pusat perdagangan, pusat perekonomian, dan bahkan pusat pemerintahan pada waktu itu. Dan tentunya kawasan ini juga mempunyai berbagai macam potensi wisata destinasi, di antaranya adalah destinasi wisata sejarah, destinasi wisata kuliner,
destinasi wisata budaya, dan tentunya destinasi wisata religi. Dan yang tidak kalah penting, kawasan ini juga memiliki bangunan-bangunan kuno dan tempat-tempat ibadah yang umurnya lebih daripada 300 tahun. Di antaranya adalah kawasan atau gedung Candranaya yang pertama. Yang kedua adalah gedung Kelenteng Theo Sabio, kemudian Kelenteng Dharma Bakti, dan juga di sini ada Gereja Katolik Santa Maria de Fatima, dan ada beberapa gedung-gedung kuno lainnya. Luar biasa sekali, memang kawasan Petak 6 ini memiliki sejarah yang sangat mendalam. Jadi kalau misalnya ke Jakarta, salah satu yang bisa dikunjungi itu di sana. Selain kulinernya, sejarahnya begitu dalam juga ya Pak Anies ya ternyata. Iya, dan perjalanan waktu itu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Jadi kalau kita mendengar sebuah tempat usianya 300 tahun, ada bangunan usia 400 tahun, itu teknologi apapun tidak bisa menggantikan perjalanan waktu atas bangunan itu. Betul. Jadi ini salah satu tempat menarik di Jakarta yang kalau kita datang ke sana kita akan bisa menyaksikan betapa banyaknya kiprah manusia lintas generasi dalam membangun kota yang sekarang kita syukuri sebagai kota kita bersama. Wah, setuju sekali. Jadi kalau mau merasakan sejarah kota Jakarta, silakan ya datang berkunjung ke sana juga. Teknologi satu-satunya yang bisa menembus itu adalah jika ada Doraemon. Mesin waktu baru ada nanti. Baik, selanjutnya kita dari Jakarta Barat menuju ke Jakarta Selatan. Di sana Wali Kota Jakarta Selatan Bapak Mujirin tengah berada di kawasan Agro Edu Wisata Ragunan. Seperti apakah kemeriahannya di sana dan kenapa yang dipilih lokasinya di Agro Edu Wisata Ragunan? Silakan Pak Mujirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh beserta masyarakat dan seluruh elemen masyarakat. Belum Oke. Baik, nampaknya ada gangguan teknis, tapi itulah teknologi. Teknologi kita tidak bisa hindari, mungkin ada kendala-kendala di tengah waktu, tapi kita bisa merasakan dari gambaran yang ada bagaimana kemeriahan untuk wilayah Jakarta Selatan dalam pencanangan Jakarta Hajatan ke-495 ini. Di kawasan Agro Edu Wisata Ragunan yang kabarnya di sana itu kita bisa merasakan satu bentuk pertanian yang modern. Jadi untuk warga Jakarta yang ingin mendapatkan ilmu, merasakan perkebunan bisa ke sana ya Pak Anies ya? Dan kalau lagi-lagi ini menggambarkan kekayaan kota kita. Ada yang suasananya pulau, ada yang suasananya seperti kawasan hutan. Datanglah ke kawasan Ragunan itu, maka hutan, kita akan berada di sebuah hutan kota. Di situ adalah sebuah kawasan yang sangat hijau. Kalau hari Sabtu, Minggu itu penuh dengan warga yang datang dan tapi belum sebanyak datang ke Jalan Sudirman ya. Sampai saat itu saya mengundang untuk datang ke sana. Kalau di Jalan Sudirman kita menemukan pencakar langit, kalau di sana menemukan suasana hijau luar biasa. Dan kebun binatang yang ada di sana itu adalah kebun binatang terbesar kedua di dunia. Jadi kita ini memang world city. Makanya ketika bicara elevasi itu kita mengangkat Jakarta ini menjadi kota global nih. Nah, datang ke sana, nanti kita akan menyaksikan pagi-pagi aja naik sepeda keliling, hijau, udaranya sangat sejuk, bersih, dan kita lalu akan merasakan kota yang kaya dengan variasi. Ya ada yang pulau, ya ada yang pencakar langit, ya ada kampung yang padat, tapi juga ada hutan kota yang amat teduh di kota kita ini. Luar biasa sekali. Ini apa yang disampaikan Bapak Wali Kota Jakarta Selatan diwakilkan oleh Gubernur DKI. Tapi kita sudah bisa karena saya adalah pengguna cukup rutin di situ. Jadi saya sering datang ke Ragunan pagi-pagi, kemudian bahkan siang pun kalau ke sana itu keliling sangat nyaman. Sayang 2 tahun ini sempat istirahat karena pandemi. Sekarang sudah mulai dibuka lagi. Dan saya ajak kepada keluarga, ajak anak-anak ke sana supaya
anak-anak yang tumbuh di kota tetap melihat pohon, tetap tahu ini jenis pohon apa, tanaman apa, kemudian mereka akan merasakan hidup dalam sebuah ekosistem yang sehat. Wah, luar biasa sekali. Baik, Pak Anies ini terima kasih banyak. Saya jadi kembali ke Bapak Wali Kota Jakarta Selatan. Ini sambil tinggal menambahkan sedikit nih nampaknya ya. Pak Mujirin, kita sudah terhubung kembali. Apakah benar seperti yang disampaikan oleh Pak Anies, segitu nikmatnya kawasan dari Agro Edu Wisata Ragunan? Dan ternyata Pak Anies adalah langganan di sana nih, Pak. Ragunan, Pak. Jadi luasnya 2,2 hektar nih ada di bawah Sudin KPKP Jakarta Selatan. Dan di sini ada permakultur. Itu jadi sistem pertaniannya kalau orang dulu bilang itu tumpang sari. Jadi segala macam pertanian di sini ada. Kemudian sapi perah juga ada nih, hasilnya ada, susunya ada di sini. Kemudian pertaniannya juga sudah ada. Nah, ke depan kita akan kembangkan ini jadi wisata. Wisata di mana orang bisa hadir ke sini, bisa menanam sendiri, kemudian bisa memasak sendiri nanti hasilnya, dan nanti bisa mengkonsumsi sendiri. Jadi bagi orang yang mungkin mau menguji nya umpamanya bisa masak atau tidak, datanglah ke Agro Edu Wisata di sini. Nanti akan disediakan tempat-tempat masak dan hasil dari pertaniannya adalah ngambil sendiri, mencabut sendiri, kemudian menikmati dan memasak sendiri, nanti akan semuanya ada di sini. Baik. Mantap sekali, semuanya bisa dirasakan dari awal sampai akhir. Kayak Pak Anies juga ada pengalaman nih. Agrowisata ini plus juga ini tadi yang saya sampaikan yang Ragunan Taman ya. Kemudian agrowisata dan bagi yang di rumah-rumahnya ingin menanam tanaman-tanaman hias, maka di kawasan ini pun tersedia begitu banyak tempat untuk kita membeli, mencari tanaman-tanaman hias yang variasinya sangat kaya. Jadi seperti sampaikan Pak Wali tadi, ini adalah tempat di mana kita merasakan bagian dari alam. Datang ke Ragunan dan kita akan merasakan kita tinggal di kota yang amat kaya dengan alamnya. Luar biasa sekali kota Jakarta. Sudah dirasakan sedemikian dahsyatnya. Masih ada satu wilayah kota administrasi lagi yang akan melengkapi kota Jakarta yang benar-benar bisa mengisi semua elemen dalam kehidupan ya. Kita langsung menuju ke Jakarta Timur. Kita menyapa Bapak M. Anwar selaku Wali Kota Jakarta Timur yang tengah berada di Waduk Tiu Cipayung. Selamat pagi Bapak, langsung aja deh cerita bagaimana kemeriahan di sana dan kenapa lokasi yang dipilih adalah di Waduk Tiu Cipayung. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur PWD DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, dan seluruh hadirin yang hadir pada pencanangan HUT Jakarta ke-495. Pak Gubernur, saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kenapa diadakan di Waduk Tiu? Saya melaporkan ini Waduk Tiu, di belakang waduknya terlihat karena pemerintah kota punya 3 program prioritas. Pertama, penanganan banjir, penanganan COVID, dan pemulihan ekonomi. Waduk Tiu ini merupakan salah satu dari puluhan waduk yang ada di Jakarta Timur yang memiliki peran multifungsi. Waduk ini berfungsi penting dalam pengendalian banjir dari aliran Kali Sunter yang dikirim dari Bogor. Dan itu kita kembangkan juga sebagai sarana ekowisata bagi masyarakat. Seperti Pak Gubernur saksikan di layar, Waduk Tiu ini memiliki luas sekitar 5 hektar dengan kedalaman hingga 10 meter. Memiliki suasana yang asri dan tertata rapi. Dan Pak Gubernur pernah hadir ke sini. Saya ingat pesan Pak Gubernur, tolong Pak Wali publikasikan masyarakat Jakarta, gak usah jauh-jauh berjalan-jalan. Cukup jalan-jalan pelesiran ke ekowisata Waduk Tiu yang ada sekarang ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak M. Anwar. Pesannya langsung diserap loh Pak. Betul. Jadi gini, Waduk Tiu ini satu untuk nampung air ya. Ketika air dari pegunungan datang, maka kalau dia dialirkan begitu saja, maka akan menimbulkan hempasan ke bantaran sungai. Karena itulah disiapkan waduk. Nah, Pak Wali kemarin itu melakukan pengerukan secara masif di tempat itu. Karena tadi dibilang sampai kedalaman 10 meter Waduk Tiu. Nah, tapi yang menarik, waduk ini di sekelilingnya itu ada jalan melingkari waduk. Dan jalan itu diiringi dengan tumbuhan-tumbuhan pohon-pohon yang tinggi. Jadi sangat teduh.
Jadi kalau jalan di sekeliling waduk itu, Iya. rasanya seperti berada di tempat yang romantis lah kira-kira gitu. Wah, bisa cari Jadi- pacar nih kayak di sana ya. Oke. Jadi ini tempat itu tuh sangat apa ya, kayak denger lagu Sepanjang Jalan Kenangan tuh, ya, di mana ada jalanan, Iya, ada kemudian pohon yang teduh. Iya. Jadi kalau siang jalan di sana akan sangat nyaman sekali. Nah terus ada yang waktu itu jalan sama saya dan komentar, Pak ini seperti di luar negeri ya. Enggak, ini Jakarta saya bilang. Jadi jangan bilang luar negeri, ini Jakarta. Iya. Jadi nah tempat ini sayang belum banyak yang lihat. Jadi Pak Wali ambil pilihan yang tepat. Dengan berada di tempat ini, kita ingin ajak kepada semua. Warga Jakarta pun luar Jakarta datang ke waduk Tio ini nanti akan menyaksikan, satu adalah waduknya, yang kedua kawasan hijau sekitarnya, dan sangat teduh di tempat itu. Baik, berarti nanti ke depannya saat warga Jakarta jalan ke luar negeri, ini kayak di Jakarta ya. Wah, Gitu benar. dibalik, betul saatnya. Baik, terima kasih banyak kepada para wali kota yang sudah menyampaikan dan menceritakan bagaimana bentuk kemeriahan di titik-titik pencanangan hajatan kota Jakarta ke-495 ini. Dan saatnya sekarang saya ingin ngobrol-ngobrol dengan yang sudah ada di panggung. Bersama dengan Bang Yuda dari travel influencer kami, juga ada Bang Aksa, peraih medali emas dan perunggu dari cabang olahraga jet ski di Asian Games 2018 ini. Tapi sebelumnya, saya ingin memperdalam lebih dahulu kepada Pak Anies bicara mengenai digital nomad nih Pak. Kalau kita lihat digital nomad ini menjadi gaya baru untuk masyarakat kota Jakarta, bahkan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Tapi potensinya sendiri di Jakarta bagaimana Pak? Ya, begini, di Jakarta ini potensi startup digital itu sangat besar ya. Saya lihat statistiknya nih. Data Jadi keluar. Jakarta, Jabodetabek ini ekosistem terbesar di Indonesia untuk kegiatan digital. Jadi kita kalau cek ya, dari seluruh startup yang ada di Indonesia, itu 39,9, jadi 40% itu ada di Jakarta. Jadi potensi untuk mengembangkan ekosistem digital itu ada. Lalu yang kedua, di Jakarta ini kita membangun fasilitas wifi, ada lebih dari 9.000 titik di Jakarta. Free access to internet. Oke? Jadi bisa mengakses internet secara gratis lebih dari 9.000 titik di seluruh kota. Di sisi lain, warganya punya HP, smart HP yang gadget. bisa dibilang hampir 100% memiliki. Kadang-kadang jadi- satu orang dua loh Pak. Nah itu dia, saya nggak mau bilang gitu tadi. Hanya yang bilang. Jadi mereka warga bisa punya HP-nya, tapi kan selalu masalahnya di pulsa, bukan? Betul sekali Nah, Bapak. sekarang masalah di pulsa, lalu kita siapkan Free wifi. free wifi. Jadi free wifi ada 9.000 titik. Ini dikebut ketika kemarin masa pandemi. Karena ketika masa pandemi itu masyarakat harus bekerja dari rumah. Kemudian otomatis biaya listrik nambah, biaya pulsa nambah. Nah pemerintah, kami turun tangan dengan menyiapkan akses 9.000 titik secara gratis. Jadi masyarakat tinggal mendatangi titik-titik itu, lalu bisa mereka jual beli, bisa menjual produknya, bisa mengirimkan pekerjaannya. Kalau anak-anak juga mengirimkan tugasnya bisa ke sana. Jadi bayangkan 9.000 lokasi ini di kampung-kampung di seluruh Jakarta. Jadi selama ini kita pandemi mungkin banyak bertahan di rumah, tidak tahu bahwa ternyata pembangunan kota Jakarta terus berlangsung dan secepat sebetulnya kalau itu masyarakat jadinya. apalagi di kampung-kampung tahu ini. Dan itu belum termasuk wifi gratis dari komersial ya. Kan kafe, restoran, semua kan memberikan ya. Itu tidak termasuk dalam angka 9.000 ini. Jadi 9.000 ini yang disiapkan oleh pemerintah plus yang disiapkan oleh swasta yang jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi tujuannya adalah begini. Kita lagi-lagi, kita ingin Jakarta ini elevated, masuk menjadi kota dunia, dan kita berharap pola baru dalam bekerja itu bisa difasilitasi. Jadi kalau tadi bicara tentang digital nomad, ini kan entitas baru nih ya. Ini unik nih. Gaya Mereka baru yang bekerja tapi tidak terbatas oleh lokasi. Nah, kami ingin mereka yang memiliki produktivitas tinggi dan mobilitas tinggi
itu bisa juga memanfaatkan Kepulauan Seribu. Oke. Jadi ketika ingin bekerja dari pulau, nggak usah jauh-jauh, 30 menit sampai ke tempat ini. Benar sih. Oke? Iya. Ketika kita mau bekerja, digital nomad ini, para nomaden ini, itu ketika mau melakukan aktivitas dengan suasana yang berbeda, Iya. maka datanglah ke Kepulauan Seribu. Sambil healing Di sini gitu ya. disiapkan fasilitasnya. Ada, bayangkan, ada 111 pulau, ada 11 pulau berpenduduk, Ya. ada 7 pulau yang siap untuk pariwisata, kegiatan pariwisata di situ. Dan lokasinya hanya yang seperti tempat ini 30 menit. Iya. Ada yang 1 jam. Tapi intinya adalah tidak perlu pergi jauh-jauh, akan mendapatkan suasana yang baru, dan tentu saja tidak perlu pergi jauh-jauh, artinya apa sih? Biayanya murah, Nah. oke, waktunya singkat, living expense-nya, biaya untuk tinggalnya juga lebih terjangkau. Jadi dapat suasana baru, produktivitas tetap tinggi, biayanya murah. Kombinasi apa lagi yang tidak lebih baik daripada ini? Wah, Oke? Inilah kombinasi yang sangat kalau baik. tidak jadi warga kota Jakarta ya di sini ya. Benar sekali. Nah kalau memang potensinya segitu besarnya nih Pak, coba kita bergeser kepada pelakunya nih. Kita berbicara bahwa tadi Pak Anies saja sudah mensurvei dan sudah mengamati. Ada 3 poin yang menjadi tujuan utama pemikiran untuk para pelaku digital nomad ini. Pertama dari jaringan, kelistrikan, lalu juga biaya. Bisa ditambahkan nggak Mas Yuda, supaya semua orang, semua kalangan bisa merasakan gaya yang baru nih, digital nomad ini, apa saja sebenarnya poin-poin yang perlu diingatkan? Oke, yang pasti yang jelas banyak yang dijelaskan oleh Pak Anies itu udah sangat lengkap sekali. Tapi saya ingin sedikit menambahkan mungkin lebih ke infrastruktur. Tergantung dari misalkan target kita, apakah wisatawan, maksudnya digital nomad yang domestik ataukah misalkan yang mancanegara. Misalkan contoh yang mancanegara mungkin kita bisa menambahkan kayak bagaimana mereka bisa memperpanjang kitasnya dengan lebih cepat. Jadi misalkan ada kitas booth tersendiri di Komplek Kepulauan Seribu ini, seperti itu. Lalu infrastruktur seperti money changer, seperti itu. Karena kan mereka memang nomad ya, mereka berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Lalu mungkin bisa diciptakan karena yang namanya digital nomad ini kita bekerja berpindah tempat. Dan time-nya juga waktunya berbeda-beda tentunya Pak. Nah ini mungkin bisa disiapkan seperti komunitasnya juga. Jadi kayak seperti misalkan kalau di Jakarta mungkin kita punya coworking space. Kita bisa bekerja dengan bertemu dengan banyak orang yang mungkin dengan satu line up pekerjaan yang sama, digital yang sama. Tetapi kalau misalkan kita di kepulauan, kita misalkan memiliki komunitas fotografi. Seseorang yang memang bekerja sebagai fotografer ataupun video editor, ketika mereka saling bertemu dengan komunitasnya, mereka akan saling bertukar gagasan dan ilmu. Tentunya di situ akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Apalagi memang kalau pekerjaan seperti digital nomad itu kan memang kita memang dituntut untuk produktivitas karena kita sudah terpotong kayak kita nggak kena macet di jalan, kita juga punya waktu berkumpul lebih banyak, kita juga lebih istirahatnya lebih cukup seperti itu. Apalagi nggak perlu pusing karena pemandangan kita seindah Pulau Bidadari ini, seperti itu sih Pak. Dari saya. Mungkin ya, mungkin Bung Yuda jelasin juga kepada masyarakat umum. Ini digital nomad ini seperti apa dan siapa? Sehingga dapat bayangan. Iya. Masyarakat umum belum tentu, barangkali Belum familiar. apa Bung Yuda? Oke, Dijelasin. digital nomad itu pada dasarnya adalah seorang pekerja yang tidak terikat lokasi maupun tempat ya, seperti lokasi dan waktu. Karena makanya digital nomad. Nomad itu kan nomaden artinya ya, Pak Anies dan Mbak Anya. Nomaden berarti mereka bisa berpindah kemana-mana. Dan digital itu mereka bekerja menggunakan apapun yang secara digital. Misalkan itu dari sinyal internet, ataukah itu dari bagaimana cara mereka mengerjakan kegiatan ya seperti itu secara digital. Jadi mereka tentunya bisa bekerja di mana aja tanpa perlu harus berada di kubikel kantor. Seperti itu Pak Anies. Jadi misalkan contoh as a sample misalkan seperti saya videographer, content creator, saya bisa mengerjakan pekerjaan saya di mana saja. Ketika misalkan saya lagi di Pulau Bidadari, saya bisa sambil mengerjakan konten untuk di Pulau Bidadari. Saya misalkan pergi ke Pulau Seribu sebelah mana lagi, ke pulau mana lagi, saya juga sambil bisa mengerjakan itu. Ya. Nah itu persis. Jadi tetap produktif artinya berkarya, ada hasil kerjanya, lokasinya di tempat yang bisa seperti liburan. Betul Pak. Betul kan? Nikmat banget. Jadi kerja sambil liburan ya Pak?
seperti libur. Biasanya kan kita nih ekstrim. Kalau kerja berarti kantor serius, Iya. pakai gedung. Betul. Sementara kalau liburan berarti tanpa gedung, tanpa kantor, tanpa laptop. Oke, tanpa komputer. Nah, sekarang dikombinasikan. Laptopnya ada, produktivitasnya ada, suasananya seperti liburan. Jadi ini adalah sebuah kombinasi baru yang dimungkinkan karena ada ketersambungan digital. Iya. Nah, ketersambungan digital itu yang menyiapkan siapa? Pemerintah. Kami siapkan sambungan digitalnya, kami siapkan infrastruktur dasarnya. Nah, ini tambahan yang tadi disampaikan oleh Bung Yuda soal kebutuhan untuk keimigrasian bagi digital nomad internasional, kemudian juga money changer bagi digital internasional. Nanti insya Allah kita siapkan. Itu sangat mudah sekali untuk sama-sama kita selenggarakan. Sehingga ini tawaran bagi warga global. Anda cukup mendarat di Jakarta, tidak perlu lagi terbang ekstra 2-3 jam untuk sampai ke pulau yang indah. Cukup nyebrang setengah jam, Anda akan menemukan tempat yang sangat indah di Luar kawasan biasa. ini. Mantap sekali, kita tunggu nanti langsung ya tuh. Tambahannya langsung akan dilaksanakan loh ya Pak Gubernur. Sangat ditunggu, Pak. Banget. Nah, kalau kita bicara mengenai digital nomad yang tidak terbelenggu oleh tempat kerjanya. Ada satu orang dari umur 4 tahun kayak tidak pernah terbelenggu oleh suasana kantoran ya. Ini ada Bang Aksa, atlet jet ski nasional kita yang memang nampaknya sudah sangat mengenal tentang kelautan melebihi daratan. Baik, Bang Aksa mungkin bisa cerita. Kalau melihat dengan adanya momentum digital nomad ini, berarti kan kepulauan akan semakin aktif nih dikunjungi oleh banyak orang. Mungkin ada input mengenai kelautan yang maupun kepulauan yang dimiliki seperti di Kepulauan Seribu ini untuk bisa lebih menyesuaikan dengan momentum digital nomad ini. Oke, kalau menurut aku yang paling bagus itu kita bikin acara-acara di Kepulauan Seribu. Kita bisa bikin misalnya balapan internasional antar pulau. Terus habis itu kita bisa ada touring antar pulau. Terus dari semua negara juga bisa lihat-lihat Kepulauan Seribu, gimana bagusnya Kepulauan Seribu. Dari situ kan pasti bakal ada spread of mouth. Kalau Pulau Seribu tuh bagus, nggak cuman biasa-biasa aja, ada banyak kunjungan wisatanya, ada diving spots, ada restoran, ada penginapan. Wow. Jadi menurut aku dari situ kita bisa bawa mata dari seluruh dunia untuk lihat kalau Pulau Seribu itu bagus sekali. Wah, baik deh. Jadi bukan hanya matanya Bang Aksa aja yang melihat, tapi benar-benar semua orang dibawa ke sini karena ada event internasional seperti perlombaan antar pulau. Berat banget Pak kayaknya ya Pak. Enggak sih, Enggak, menarik ya? ini. Menarik ya? Oh, Menarik. siap-siap. Dan teman-teman ini, saya berdialog dengan teman-teman pelaku wisata air atau olahraga air ya. Mereka ini selama ini beraktivitas, cuman lagi-lagi karena selama ini kita pendekatannya tidak kolaboratif. Nah sekarang kita kolaborasi, yuk kita kerjain sama-sama. Betul. Jadi kita ingin teman-teman itu jadi co-creator. Anda punya ide, Anda punya gagasan, yuk kita kerjakan sama-sama. Jadi bukan hanya masukan, terus kita yang ngerjain, kita kerjain sama-sama. Dan itulah yang kita coba lakukan selama ini. Jadi ketika kita mengatakan Jakarta Kota Kolaborasi, itu artinya Jakarta milik kita, kita yang punya ide, yuk kita kerjain sama-sama. Nah, termasuk tadi, saya rasa teman-teman yang berada di dalam kegiatan sport air, itu akan sangat bisa menjadi ambasador Kepulauan Seribu. Karena mereka yang menggunakan kawasan ini terus-menerus. Tadi saya ketemu dengan sebagian teman-temannya Bung Aksa yang bersama-sama menggunakan jet ski. Dan lakukan jet ski dari daratan Jawa, Pulau Jawa sampai sini berapa lama? Kalau misalnya speed kita cuma 15 menit. Tuh, 15 menit. Bayangkan 15 menit sampai ke sini. Jadi, saya ingin ajak kepada semuanya nih, penduduk dunia, bukan hanya penduduk Jakarta, bukan hanya penduduk Indonesia. Anda ingin merasakan kegiatan jet ski dari tempat yang fasilitasnya kelas dunia, namanya Jakarta, menuju kepulauan yang suasananya sangat alami, maka tidak ada pilihan lain. Cukup datang ke Kepulauan Seribu, akan dapat itu semua. Mantap sekali, luar biasa. Nah, bagian kita nyiapin infrastruktur yang nggak mungkin disiapkan semua. Apa sih misalnya? Yang paling dasar, air. Oke, kita siapkan air bersih, air minum, kemudian listrik, kemudian fasilitas dasar kebutuhan manusia.
tempat tinggal, kemudian sanitari, dan itu semua adalah bagian kami. Kami akan siapkan dan sudah kita kerjakan sekarang ini. Nah, nanti di atas itu kita kerjain sama-sama tuh, mengundangnya, aktivitasnya, dan insya Allah ini akan membuat Kepulauan Seribu menjadi salah satu tujuan untuk berlibur, untuk bekerja bagi warga dunia. Luar biasa. Amin, 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 amin. Ini dialog yang sangat bermanfaat ya, mencerahkan dan juga menginspirasi. Dan kata kuncinya seperti kata Pak Anies, kolaborasi. Kembali lagi, semua ide, semua keinginan, semua mimpi bisa terwujud apabila ada kolaborasi dari para stakeholder tentunya di sini. Pak Anies, Bang Yuda, Bang Aksa, terima kasih banyak untuk dialognya. Ada yang ingin disampaikan sedikit lagi Pak Anies? Kita berharap teman-teman generasi baru akan lebih melihat Kepulauan Seribu. Kenapa ini penting? Banyak dari kita yang tinggal di Jakarta tidak menyadari bahwa Jakarta itu adalah berada di pesisir pantai. Karena kita jarang ke pantai. Yang kedua, kita seringkali tidak menyadari bahwa Indonesia ini adalah kepulauan. Saking kita banyaknya kegiatan di daratan. Nah, bayangkan kalau bisa merasakan Kepulauan Seribu, lalu kita akan punya perspektif bahwa kita tinggal di kepulauan terbesar dunia, tercantik dunia, yang bisa ditempati sepanjang tahun. Karena kita terletak di Khatulistiwa. Jadi pesan buat teman-teman muda, yuk ajak lebih banyak datang ke Kepulauan Seribu, menikmati Kepulauan Seribu, sekaligus bagi keluarga, ajak anak-anaknya datang ke sini supaya mereka punya pengalaman. Tinggal di daratan, tinggal di pegunungan, dan berada di kepulauan seperti Pulau Seribu. Terima kasih banyak Pak Anies, pesan yang sangat indah sekali dan sangat menggoda tentunya. Apalagi sekarang dengan adanya metode digital nomad, seperti Anda lihat kita sekarang siaran langsung dari Pulau Bidadari, berarti jaringan internet, kelistrikan bukan menjadi isu. Silakan Anda menikmati salah satunya wilayah Kepulauan Seribu untuk bisa menjadi bagian dari cara Anda menjadi orang yang produktif dan menghasilkan. Seperti Mas Yuda ini. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para narasumber dan hadirin serta pemirsa CNN dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, selain dialog yang telah kami saksikan bersama, kami juga akan melanjutkan ke sesi International Dialogue. Dan acara tersebut akan dipandu oleh rekan saya, Frida Litwina. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak Anda semua untuk kembali merasakan kenikmatan suasana dalam pencanangan Jakarta Hajatan ke-495 ini dengan sama-sama menyaksikan penampilan Naira Fif dengan lagunya yang memiliki sejarah mendalam di kota Jakarta, ciptaan Titi Puspa, dipopulerkan oleh Lilis Suryati. Ini dia Gang Kelinci. Jakarta, kotaku indah dan megah, disitulah aku dilahirkan. Rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Entah apa sampai namanya Kelinci, mungkin dulu kerajaan Kelinci. Karena manusia bertambah banyak, kasihan kelinci terbesar. Sekarang rumahnya berjubel, oh, padat penghuninya. Anak-anak sebudak, budak gundul kayak kelinci. Hey.
dinantikan peran seluruh warga agar Jakarta nyaman buat segala. Air, udara, tanahnya mesti dirawat biar jadi berkah. Memahami diri berwarna-warni, kolaborasi, kreasi berkecambah, jiwa bergairah, kota jadi berbunga, begitupun kita. Kita rakam bersama, Jakarta dibawa kemana, hati segenap warga. Jakarta, oh Jakarta. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Frida Litwina, and I will be the moderator for this discussion. Our main topic today is regional island-oriented sustainable economic development in Seribu Islands, highlighting ecotourism and circular economy. And I also would like to introduce our speakers for this session. First of all, we have, of course, the Governor of Jakarta, Mr. Anies Rashid Baswedan. Halo Pak Anies. Halo, good morning, Frida. Senang sekali berjumpa dengan Pak Anies di sini. Sama-sama, alhamdulillah. And secondly, we have Senior Policy Director of the Ministry of Tourism Republic of Maldives, Mr. Mohamed Kusan. Good morning, Mr. Kusan. It's a pleasure to And be part. finally, we have Regional Director of East, Southeast Asia and Oceania at C40, Milak San Jose Balestero. Good morning, Miss Milak. Thank you for Good morning, being and with us this good morning, everyone. Really great to be here celebrating Jakarta's anniversary, but also discussing a very, very relevant topic. And we are very happy to have you here with us. And of course, I would like to bid our warm welcome to all mayors from all the districts in DKI Jakarta who are joining us today online. Good morning, Mr. Mayors who are joining us online. Now let's start our discussion. And the first question is, of course, for our Governor, Mr. Anies Baswedan. Mr. Governor, can you explain to us how big is the economic development potential for Seribu Islands? It is indeed a tremendous potential. We are talking about a megapolitan cities of Jakarta, which is the largest megapolitan in the southern hemisphere. And this is perhaps the only big cities that have main islands, part of Java Islands. And then we have one district which is called Seribu Islands, Kepulauan Seribu, and 1,000 islands. In English, it's thousands. And this is an area that have potentials for tourism, obviously. And number two, this is also an area for conservation. So if we are talking about, earlier we talked about digital nomads. So we are now developing this area for two reasons. One is we want to send a message that in a big city like Jakarta, we are able to provide equal opportunity for economic growth, so that people who live in the islands, they have equal opportunity for economic prosperity. And number two, send a message to everyone that this city has islands. I mean, can you imagine a big city and the part of that big city is islands, and it has this area, we have 111 islands. 11 of them were inhabited, and 7 of these 111 islands were tourist destinations. So we are talking about huge economic potentials. And I'm inviting global citizens to actually come here, enjoy these islands, and you don't have to take extra flight. Fly from anywhere in the world, land in Jakarta, and then take half-hour speedboat, Yes. and you arrive in this place. Yes. And then you'll enjoy the typical tropical islands with perfect weather, perfect winds, and you will have opportunity, of course, water sports, but also enjoying
the equator kind of islands like Kepulauan Seribu. So if we're talking about potential, the potential is huge, and we're inviting global citizens, including Jakarta citizens and Indonesian citizens, to come and enjoy these very islands. Indeed, there are so many pull factors for the international visitors to come and visit Pulau Seribu. Yeah, Pak and Anies. in fact, you know, Indonesia is stretched from the very first part of Aceh all the way to Papua and all islands. But if you want to visit all other islands, you have to take extra flights. But if you come to Kepulauan Seribu, you just fly to Jakarta. Exactly, fly to Jakarta, land in Jakarta. No need for transfer flight, just across the sort of less than 1 hour of speedboat, you'll get here. Yes, indeed. With all those being said, what are the main challenges to develop sustainable economy? We want the economy to be sustainable, of course, in Seribu Islands. Since it is geographically separated, for so many years, these islands has been overlooked. Therefore, it is somewhat underdeveloped. So in the past few years, we have done a massive work on basic infrastructures. What are the basic infrastructures? One, water, clean water, drinkable waters are provided. So now, of all 11 islands, we have completed the development of seawater reversal facilities, so that people were able to get clean water, drinkable water. That's one. Number two is with regard to a sewerage system. That was also developed. Number three, we're talking about energy. So we built a power plant, solar-based power plant in the most outer islands, which is called Sebira Island. And in that area, you have solar power plant. And then we have also developed in other islands similar facilities. So our part is to ensure basic infrastructures. Number two is living expenses. When you live in a small islands like this, you're talking about extra transportation costs. If you buy basic food, generally speaking, it is much more expensive. So what have we done? We built a wholesaler market in the islands of Seribu. And we built like a warehouse in which all local sellers, they don't have to go all the way to the mainland. They can come to one of these islands and they can get all their necessary food, basic needs, at the price equal to the Pasar Induk of Jakarta. Pasar Induk is the main market, the distribution market in Jakarta. So with that, we are able to lower living expenses for the people who live in this area. So with that, we are talking about ability of the general public in these islands to live an equal expenses with people who live in Jakarta. So our part in government is ensuring basic infrastructure, hard infrastructure, and soft infrastructure were there. And that's also include health facilities. We have health facilities in every islands with populations on these 11 islands. And then ensuring schools and educations were also available for all these islands that have population. So with that, we hope when the economic opportunity are opening up, the community who have been living in this area, who's in the past, majority were living in the fishery industry, they will be able to also take advantage and benefit from the tourism development that we are undergoing right now. Very well. I would like to ask Ms. Milak also a few questions. First, what
are the risks and also impact of developing island tourism towards the environment? I think it's very good to hear Pak Governor really tie in city services or the provision of city services with economic development, because those are really basic. I think one of the key things when we talk about tourism is really ensuring that as tourists come in, you have a plan, you have a strategy that's also ecologically responsible. Meaning, to what extent, for example, when you have tourists, what is the, what we call carrying capacity of an island? Like, can you have, 10,000 people at any given time? And that is, that means in terms of strategies and planning, really being able to say no, or yes, with very clear conditions. Like, tourists can come in, but they should be guided with clear policies, the guides from the community as well. One of the challenges also is that we're talking about, you mentioned, Pak Governor, 111 islands, 7 of which are fully inhabited. I think one of the key things is, I like the idea or the mention of island-focused development. Because island-focused development would be very different from how you would develop central Jakarta or eastern part of Jakarta or other cities in the world. And that places it in a unique position when you say island-focused development. But I think one of the key things there to address too is that given this number of islands, while you are developing a few islands, how do you also come forward with a holistic approach in terms of making sure that not only 3 of the 7 islands are benefiting, but it becomes a whole ecosystem wherein they support. And I think Pak Governor was mentioning where possible within an island, you really build an economy that's independent in a way, that you have your food, your fish, your basic necessities. But I think the different islands would necessarily connect with each other and try to assist and try to really collaborate in terms of bringing the whole region together with the bigger region of DKI, Jakarta as well. So I think that's one thing. Maybe as a last point, and I would be remiss not to emphasize this, I think, because our audience are really quite familiar in terms of the vulnerabilities that islands face when you talk about climate change. Mm-hmm. You talk about sea level rise, you talk about flooding, you talk about heat that we're experiencing right now. So Okay. I think that needs to be factored in. Pak Anies, what do you think about this island-focused development? Can we apply that to Seribu Islands here? Indeed. I think that's what we have been doing in the past few years. That let's remind ourselves that Jakarta are comprised of 2 completely different geographical challenges. One is in the main island, part of Java, and then one is in the islands where these are small islands. So when we are talking about development here, we should not use the continental approach of development, which has been used when we are talking about main island in Jakarta, part of Java. So that continental approach needs to be revised. And if we are able to practice it here in Thousand Islands, then we can send a message to all inhabitants of small islands across this archipelago that development in small islands is possible. So you come to this one of these islands, Bumilak, when you come to this one of these islands, you will be able to see communities that enjoy clean water, that have been using clean sewerage system, and able to make a living within the ecosystem of with fishery as their main sectors. And the infrastructure development that we have to adopt here is very different than the system that is adopted in the main island. So we have educated ourselves that when it comes to small islands, the approach is different. And that's what we have been trying to do. And we are now seeing some fruit coming out of this approach. So we would like to see this grow bigger and bigger. And to grow bigger and bigger, Pak Anies, ideally the government must work hand in hand with the private sectors as well. And so far, what is the what
is the response from private sectors for this island-focused development for Jakarta and around Jakarta? Yeah. Generally speaking, the response is positive. On the other hand, we in government need to provide facilities that are public goods. So if we provide clarity on rules and regulations, it will translate into certainty. All business investment requires certainty. So rules and regulations must be clear. Number two, hard infrastructure must be there. So that's what we have been doing. We provided the basic infrastructures. Number three, we allow speediest permit process for any business activity that will take place here in this island. So far the response has been good, and if we are talking about opportunity, at least there are three rooms for development. One is for tourism, obviously, and then number two is conservation. This is an area that are rich in terms of biodiversity. So opportunity for activities that relates to conservation is key. Number three, we discussed earlier, is digital nomads. People who travel and work at the same time. And we are inviting them to have their destination in Thousand Islands because the infrastructure is provided. The distance from the capital city is very close by. And this three area is the area that we are opening up for the private sector to get involved. And Ms. Milak, based on your experience, can you share us some of the success stories of mitigating environmental risks that island destinations are facing? Well, one of the key things that we've observed, not many cities are like Jakarta, wherein there would be islands in terms of our work. But of course, I think just with the work in the region, we've seen that. For example, Phuket and Koh Samui in Thailand as well. I come from the Philippines, so there would be Boracay and the different islands in the Philippines. I think one of the key things that we've seen that have really contributed in terms of success stories is that really learning from experience and being able to understand where you did wrong and then really addressing those. And that means making very conscious decisions with a clear vision in sight. And that means there are really the need to address immediate needs, but not sacrificing long-term gains, for example. I think one of the key things that are being looked at when you look at island development, for example, I think Anis mentioned earlier, is the question on energy. And so there's a lot of conversation now happening, and not just in islands, but actually we're seeing it in Jakarta. And I know Jakarta as a city has a target on really massive and scaling of renewable energy. If you look at island development, that's where you will see a big potential and opportunity. So while there are challenges when you talk about, for example, climate risk, there are also big opportunities. For example, I'm looking at the audience now sitting under the sun, and really that's a source of renewable energy that could harness, for example, instead of having big infrastructures with air conditioning, you bring in generators that's sort of like pollutive and dependent on fossil fuels. You can make use of renewable energy when you look at island-focused development, for example. Thanks for sharing, Ms. Milak. And we have Regional Director of, we have the Senior Policy Director of the Ministry of Tourism Republic of Maldives, Mr. Mohamed Kusan, and he's joining us via telephone. Good morning, Mr. Kusan. I hope you can hear me clearly. Good morning. Mr. Kusan, can you please share some of the best practices that Maldives had done to attract tourists? We know that Maldives is a very popular destination for island tourism. Thank you.
as part of the conversation, Ms. Mila has mentioned the carrying capacity, which is something that we have followed quite strictly with our development and tourism development in the Maldives. We have been maintaining set standards. The government has been maintaining set standards on development. For example, we have restrictions which include how much beach length each room has to have on the island resorts that we have in Maldives. So each room has to have 5 meters of beach, and the total built-up area of an island cannot exceed 30%. And in terms of infrastructure, all critical hard infrastructure has to be located within the resort, and staff accommodation has to be provided. So we have really taken our geographical features into consideration when developing tourism here. And Maldives has become the leading destination in the world by complying with these requirements and standards. Thank you. And Mr. Kusan, one more question. What are the challenges that Maldives are facing right now? And what are your strategies to overcome the challenges? The biggest challenge we had recently was the pandemic, but our recovery has been very strong, and we have led the entire world in that. Other challenges that we are facing currently is the lack of overall integration of tourism with the rest of the economy. Maldives tourism was developed under the one island, one resort concept, so they're standalone properties with very little social and community integration. So we have been addressing this by introducing new products such as hotels on local islands where the people reside, and we have been introducing homestay tourism, which is a very recent initiative. So we are looking to achieve more community integration and economic integration through these initiatives. All right, thank you so much, Mr. Kusan, for your time joining us here in Seribu Islands. Mr. Government, I hope you can hear what Mr. Kusan has said clearly and give some response to... Yes, why we invited also our colleague from Maldives, Maladewa in Bahasa Indonesia. Maladewa, yeah. Maldives, we are benchmarking our policy with Maldives. Maldives has been successful in converting these islands into world-class tourism resorts. And people from across the globe are coming to Maldives, including Indonesians, and enjoy their tourist facilities. So we're benchmarking with them. And from our experience in the benchmarking process, number one is rules and regulations. Certainty on that is very important. Otherwise, private sector will not invest without clear rules and regulations. Some of these regulations were beyond our jurisdiction. We have some areas that is under Jakarta government jurisdictions, but many are under the central government jurisdiction. So we work closely with the Ministry, coordinating Ministry of Economic Development. And the idea is to ensure that all necessary rules and regulations were present to provide certainty for the private sector to invest. And then after that, we're talking on the details, which is also mentioned. Satisfaction is key. And satisfaction is a function of expectation. If we are talking about global citizen coming into Thousand Islands, then we are expected to provide the level of service that meet the expectations of global tourists. And that include from sanitary all the way to hygiene of the food, for example. So making sure that the details requirements were met, and that is the job of the Department of Tourism in Jakarta to outline
the minimum service requirements for every services provided. Number 3, was also clearly mentioned there, is that the presence of government in ensuring every needs of the private sectors, especially the players in the tourism industry, is supported by our officials. So whenever there is additional needs, we need to step in, we need to provide what is necessary, and with that, the industry will grow. Let me underline, our part in government is to ensure the market is growing. Market will be self-sustaining. Whenever demands and supply are met, it will be self-sustaining. If it is government-driven supply and government-driven demand, when the government priority is shifted, the market is gone. But if you allow the market to function, it will definitely self-sustaining. However, let's remember, we are at times where the earth is facing challenge. We're talking about climate change, we're talking about global warming. So that needs to be taken under the framework of sustainable development. Let market operate, let market works, but it has to be sustainable. It has to adopt the principle of green economy. And in a setting of islands like this, we have perfect reasons to have all facility that is green oriented and that is friendly to environment. And we have that here in Jakarta. And Mr. Government, I'm sure you are very optimistic that, as Baladewa as our benchmark and all the challenges that we are facing, I'm sure you are optimistic that Indonesia will catch up with Maldives and will be able to develop green economy for Seribu Islands. Maybe the last words before we close our discussion session. We need to do this. Think big, start small, act now. That's sort of the principle. So we are thinking big, and then we're starting small, which is here in the 1,000 islands, and then we act it now. So we hope that by having the Jakarta celebrations, Bumilak, we have coined the term for the Jakarta anniversary into Jakarta celebration, Jakarta Hajatan. And the idea of launching the Jakarta Hajatan in the 1,000 Islands district is specifically for that, to send a message that we are ensuring the development in these islands continue and that we adopt what Bumilak said earlier, island-oriented development package in 1,000 Islands. Thank you very much. And I would like to thank all the participants, all the panelists, Ibu Milak, who are joining us in Pulau Seribu right now, and also to Mr. Mohamed Kusan, who are joining us via telephone from Maldives, and of course the governor of Jakarta, Mr. Anies Baswedan. Thank you so much for your insights on this topic this morning. Pleasure. And to wrap it up, one question. Sorry, I missed one question. What is the master plan, Pak Anies, for Pulau Seribu? Oh, I think I touched it a little bit. 3 areas: tourism development, and then conservations, and digital nomad islands. Those are 3 areas in which we plan to develop these islands. And part of that is, meaning the substantial part of that is ensuring that basic infrastructure is present in all these islands. We have 11 inhabited islands. On these 11 inhabited islands, we have already had basic infrastructures. We are adding up for all 7 islands. That is for tourist destinations. For those tourist destinations, we need to make sure that all basic infrastructure over there. And we do hope with that, those 3 areas of development, which is tourism, conservation, and digital nomads, can actually grow in this district.
Okay, great success for the master plan for Seribu Islands, and this will be the end of the international discussion. Thank you again, Mr. Governor, Mr. Kusen, and also Miss Milak. Saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan puncak acara pencanangan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-495 yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Anies Rashid Baswedan. Namun sebelumnya kita akan kembali dihibur oleh penampilan grup musik Nai Rafif. Selamat menyaksikan. Baik, hadirin dan juga pemirsa yang tengah menyaksikan momentum pencanangan Jakarta Hajatan ke-495. Ini terjadi kehebohan di Pulau Bidadari karena keramaian suasana pada hari ini kita bisa merasakan bagaimana di kota Jakarta ini memiliki begitu banyak fasilitas kenyamanan dan pilihan untuk berwisata, tidak perlu jauh-jauh melangkah ataupun terbang kemanapun. Dan pada saat kesempatan kali ini saya ingin mengajak para hadirin yang bergabung di Pulau Bidadari maupun Anda yang sedang menyaksikan, karena kita akan memasuki puncak acara pencanangan Jakarta Hajatan ke-495 yang berlangsung di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu ini. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD, Gubernur DKI Jakarta, untuk mendekat ke panel LED dan nanti akan menyentuh panel LED sebagai tanda resmi dimulainya rangkaian acara Jakarta Hajatan ke-495. Baik, Pak Anies, nampaknya Pak Anies lagi tertarik. Abis ini masa mau naik jet ski nih Pak? Ini kayaknya udah mulai goyang-goyang nih. Sebentar, Pak Ferry, kalau Pak Anies mau naik jet ski boleh nggak nih? Boleh, dapat izin. Mikir dulu Pak, pertimbangkan. Peralatannya nggak ada Pak, karena masih ada. Oh aman, astaga. Baik. Tapi sebelum Bapak mulai tertarik ke arah jet ski, Pak, kita resmikan dulu rangkaian acara hari ini. Silakan
disentuh LED-nya untuk verifikasi data terlebih dahulu. Jangan sampai salah tangan. Ditempel dulu, kita konfirmasi ID-nya apakah benar ini adalah Gubernur DKI Jakarta kita. ID confirm. Langsung saja kita hitung mundur bersama-sama untuk memulai resminya pencanangan hari ini. 3, 2, 1. Yeay! Indonesia. Di mata sang Garuda mandang luas dari langit yang tinggi. Bersatulah untuk Indonesia, kebanggaan semangatku kan ku bela sampai akhir nafasku. Jangan pernah menyerah, sudah terlalu lama kita terlelap. Kita raih semua. Indonesia, dengarlah suaraku, bela sampai habis nafasku. Jangan pernah menyerah, sudah terlalu lama kita terlelap. Jangan lupakan darah dan keringat pemuda-pemudi sebelum kita tak tergantikan kalah harta. Jangan biarkan mereka mencuri semua keuangan dari leluhur kita. Buka mata, hati dan telinga telah bersinar dari mata sang Garuda, memandang luas dari langit yang tinggi. Bersatulah untuk kebanggaan semangatku sampai habis nafasku. Baik, hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara pencanangan Jakarta Hajatan ke-495 dari Pulau Bidadari Kepulauan Seribu. Secara resmi rangkaian Jakarta Hajatan ke-495 telah dibuka. Kesempatan lagi pada foto-foto, monggo kita bersama di sini, kita foto bergabung. Bapak Bupati, ayo monggo Pak. Sambil kita berfoto-foto merasakan ramah tamah dari Kota Jakarta, kota kolaborasi, dan tentu saja pada kesempatan ini saya Anya Dinov ingin mengucapkan terima kasih untuk kolaborasi dari CNN Indonesia kepada seluruh masyarakat Jakarta dan juga Indonesia, komunitas jet ski, para narasumber, pengisi acara, band Naira Fif yang dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertugas dari kemarin hingga hari ini sehingga terlaksana dengan baik. Baik, dan tidak ketinggalan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ya CNN Indonesia, kepada wali kota dari 5 kota administratif yang sudah bergabung bersama kami melalui online. Terima kasih banyak. Akhir kata, saya Anya Dinov mau undur diri dari hadapan Anda. Selamat merasakan rangkaian kemeriahan Jakarta Hajatan ke-495. Sampai jumpa.